Halo, selamat pagi. Welcome back to my channel, Tirto Wong's Channel. Apa kabar semua kawan-kawan? Jadi beberapa hari ini tidak ada postingan video dari Mimin karena dampak dari semakin kencangnya informasi terkait dengan virus corona COVID-19 ya. Jadi memang tidak ada aktivitas sama sekali di wilayah kami, ada cuma dibatasi. Mungkin sebelum jauh kita bahas tentang COVID-19 atau virus corona. Alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe, like, and share video yang kami bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mengetahui apa itu COVID-19 atau virus corona. Jadi kita baca referensi terkait dengan apa itu virus corona. Oke, kita harus pahami di sini. Di sini dijelaskan terkait dengan COVID-19 ya. Sambil dibaca literasinya terkait dengan COVID-19 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Jadi yang diserang di sini adalah sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Jadi bagi kawan-kawan semua yang merasa badannya tidak fit atau merasa pilek, dahak dengan kondisi dahaknya itu kental, susah bernapas, segera hubungi pihak-pihak terkait yang memang bisa menanganin terkait dengan COVID-19 ini atau virus corona. Jadi SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi tidak ada batasan untuk siapa saja yang terserang oleh virus corona atau COVID-19. Jadi semua harus bisa menghindari dari jangkauan COVID-19. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan. Jadi pertama kali muncul virus ini di kota Wuhan di negara Cina pada akhir Desember 2019. Jadi virus ini muncul di akhir Desember 2019 dan sampai hari ini di Indonesia sudah beberapa kasus, sudah puluhan yang sudah divonis, ya, bahkan ada yang meninggal dan ada juga yang ODP atau orang dalam pengawasan yang sudah mencapai ribuan, dan PDP pasien dalam pengawasan juga sudah banyak ya. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Jadi memang yang dihajar adalah infeksi di pernapasan, penyumbatan di saluran pernapasan, sehingga pasien yang divonis COVID-19 bisa kesulitan bernapas dan menyebabkan kematian. Gejalanya gejala penderitaan seperti flu biasa, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan,
dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu badan di atas 30 derajat Celcius, batuk, sesak napas. Jadi, gejala umum yang terjadi ketika pasien terjangkit oleh COVID-19, demam, demam atau suhu badan di atas 30 derajat. Bagaimana cara mengukur? Memakai alat termometer tentunya untuk bisa mengetahui suhu badan. Jadi kalau suhu badan kawan-kawan sudah 38, 37,5 harus segera diperiksakan. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Jadi munculnya itu sudah 2 hari sampai 2 minggu kalau dia terpapar ya. Ini harus dipahami juga. Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi corona seperti yang tersebut di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Nah, di Indonesia sendiri yang terpapar, yang sudah zona merah itu ada Jakarta, Surabaya, Kota Malang untuk saat ini. Mudah-mudahan tidak menyebar ke daerah lain. Kita doa sama-sama ya. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Ini perlu dipahamin. Jadi kalau sifatnya gejalanya biasa saja, jangan periksa. Dikhawatirkan nanti di tempat praktek atau di rumah sakit justru Anda akan terpapar dengan orang-orang yang benar-benar divonis PDP, virus COVID-19. Jadi harus dipahami, dibatasin di rumah, mengisolasikan diri sendiri dalam rumah supaya terhindar dari yang tidak kita inginkan. Mungkin postingannya ini banyak ya, penyebab virusnya itu apa. Jadi teman-teman bisa baca, cari informasinya di Google, diagnosis virus, terus mungkin pengobatan virusnya, untuk menghindarinya semuanya ada di Google. Jadi teman-teman bisa cari di situ supaya ada informasi yang jelas yang bisa kawan-kawan pahamin dan tidak ada timbul kepanikan dalam diri kawan-kawan sendiri maupun dalam keluarga, sehingga kita semua bisa terbebas dari COVID-19. Dan kita berdoa semua mudahan musibah yang terjadi di Indonesia ini segera berlalu, karena kita semua mau hidup seperti biasa. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan kawan-kawan kita, petugas medis yang saat ini menangani atau yang sudah terjangkit virus corona dapat diatasi dan sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari kami untuk informasi pagi ini. Selamat pagi dan salam sehat. Utamakan kesehatan. Bye.